Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya nih? Alhamdulillah Ya, baik. tentunya senang sekali saya bisa bertemu ya, walaupun memang ini masih jam pelajaran kita. Cuma memang saya pengen ngobrol-ngobrol aja sekalian belajar sama kalian semua. Tentunya hari ini kita akan memulai bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang dilakukan secara berkelompok, di mana saya seorang guru harus bisa memberikan bimbingan ini kepada kalian semua agar nantinya bisa terarah dan juga menjadi salah satu pedoman kalian untuk bisa menggapai tujuan bersama gitu. Nah, yang kita akan bahas tentang penetapan karir. Tapi sebelum ke sana, saya mau kenalan dulu nih sama kalian. Karena kan kalian kan jarang nih ya ke ruangan BK saya ya. Alhamdulillahnya sekarang kalian datang gitu. Saya takut soalnya setiap ada murid pasti kayak takut gitu sama saya. Dan alhamdulillah kalian datang untuk bisa ya sharing-sharing lah. Mungkin dari kamu dulu, mungkin siapa namanya? Saya Ahmad Robi. Ahmad Robi. Oke, kelas berapa Ahmad Robi? Kelas 3 Pak. Dipanggil apa? Robi. Cibor. Oh, Ibo panggilannya. Oke. Kamu Saya Devika Ayu, Pak. Devika Ayu, panggilan Devika. Iya, Devika. Oke, kelas 3 Kelas juga. 3 juga. Kamu Danang Prasetyo. Danang Prastio. Kelas berapa kamu? Kelas 2 Pak. Wah, adik kelasnya Kelas dua. ya. Oke. Kamu yang nih yang cantik siapa namanya? Cantika Rizka, Oh, sesuai dengan namanya ya, Namanya Cantika. Kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Kamu Saya Vina, kelas 7. kelas 7. Oh, paling muda ya. Mungkin ada kelas 7 2 tahun yang lalu. Oh, itu kelas 9 ya Mas ya. Kelas 9. Oke. Aduh, bercanda aja kamu nih. Oke. Kita lanjut aja ya. Dari bimbingan kelompok sendiri tadi kita ngomongin soal penetapan karir. Kalau ngomongin soal penetapan karir, mungkin yang kalian tahu itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab tentang karir? Belum tahu tentang karir. Nah, biasa kan kalian melihat karir tuh kayak ada profesi dokter, ada profesi seorang arsitektur, atau mungkin polisi gitu ya, yang bisa kalian lihat dan pasaran bisa di mana-mana gitu. Tapi ternyata kita butuh nggak sih untuk penetapan karir? Butuh ternyata. Karena masih banyak di luar sana anak-anak SMP yang mau lulus itu bingung mau masuk SMA mana atau SMK mana yang pengen mereka datangi atau mereka pelajari di sana gitu. Nah, mungkin ada dari goals kalian semua dulu. Saya mau nanya dulu lah. Dari Robi pengen masuk SMA mana nanti kalau misalkan udah lulus? 14 Pak. SMA 14. Kenapa? Karena teman-teman saya banyak di situ. Oh, dekat rumah juga ya bisa dibilang ya. Iya. Tadi saya baca alamat kamu dekat rumah di situ ternyata ya. Kalau Devika? Sama 16. Wah, kenapa SMA 16? Keren aja namanya. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi 16. 16. Oke. Berdasarkan bahasa Inggris ya lebih tepatnya ya. Boleh. Kalau kamu Dana Saya pengen masuk SMA 3. SMA 3. Oke, lumayan dikenal juga SMA ini ya. Ya, kalau kamu Cantika Mau SMA 2. SMA 2. Wah, tepuk tangan untuk Cantika dong. Amin, semoga. Kok dedikasi lipat ya dia tanganin tadi di Iya, nanti kan kita tepuk tanganin semuanya juga gitu. Kalau kamu Saya mau masuk pesantren. wah, subhanallah. Masya Masya Allah. Allah. penampilannya mau kelihatan. Iya, kamu mungkin dia mau mendalami ilmu agama. Gitu. Nggak apa-apa, kita dukung dan kita support, ya kan. Nah, jadi mungkin kalau kalian sendiri ngerasa bingung terkait dengan penetapan karir masing-masing, mungkin ada yang ngerasa susah nih untuk dapat SMA yang bagus, harus pinter banget belajarnya atau harus sesuai dengan orang tua kalian. Nah, aku mau denger dong cerita-cerita dari kalian dulu nih. Apa sih keluh kesahnya terkait dengan apa yang kalian alamin untuk mau masuk SMA ini? Kan sebentar lagi udah ada yang kelas 9, ada yang mau menuju nih. Takutnya nanti pas udah kelas 9 bingung masuk SMA mana. Ada nggak sih keluh kesah yang ada gitu? Boleh lah dari Danang dulu. Ya ngomong apa gitu. Ada nggak keluh kesahnya nih? Aku dipaksa ini Kak, jadi guru. Jadi guru. Heeh. Kenapa kok bisa
dipaksa jadi guru sama orang tua, sama Oke. ayah sama ibu. Tapi kalau untuk kayak sekolah itu dipaksa juga nggak harus sekolah Harus juga? masuk SMA katanya. Harus masuk SMA. Nanti setelah lulus SMP. Oke. Tapi kamu maunya masuk? SMK. Oh, biar lebih gimana tuh maksudnya? Nanti pengen masuk SMK aja, nggak mau Oke. nggak pengen SMA Oh, jadi gitu. biar bisa lebih cepat kerja juga ya. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu kalau dari Danangnya. Kalau dari saya sih, saya nggak bisa kasih solusinya. Cuma memang arah bagaimana caranya kalian bisa cari tahu bagaimana caranya. Nah mungkin Danang udah ngomong ke orang tuanya dulu itu baik-baik. Belum sih Pak. Belum berani ya, belum belum. berani ngomongnya. Oke. Mungkin nanti kita cari lagi solusinya gimana. Nah, kita mau tanya dulu sama Robi nih, Robi gimana? Kalau dulu saya masuk SMA, apalagi kamu kelas 3 nih, gimana nih? Enggak ada juga fokus Oh, kelasnya nggak ada kebingungan apa gitu? mungkin bingung milih jurusan. Beli jurusan aja, masuk IPA atau IPS? Karena saya di dua bidang tuh apa ya, ahli semua kan. Waduh, tangan Pak Robi dong. Boleh. Ya mungkin nanti kamu cari-cari lagi nih, kamu tes lagi apa yang kamu suka, yang kamu minati. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu sendiri nggak ngerasa nyaman di situ, nanti takutnya pas belajar kamu malah kebeban gitu Robi ya. Oke lanjut, Devika, iya. Kalau saya ini sih Pak kendalanya, yang sekolah yang saya pengen ini jauh dari rumah. Sedangkan Oke. sekarang kan sistemnya zonasi. Iya benar-benar itu ya. Tapi memang orang tua dulunya yang deket-deket aja gitu berarti. Dulu juga si orang tua dukung aja mau dimanapun. Oke, tapi kenyataannya itu susah untuk menggapai ke situ gitu. Oke, mungkin ya gimana ya, saya juga nggak bisa merubah pemerintah gitu padahal, tapi ya mungkin ada SMA yang bisa kamu kamu datangin untuk bisa belajar di sana, walaupun nggak di SMA favorit kamu, tetapi kan nggak semua SMA itu bisa diukur aja gitu. Misalkan kamu yang di sana bisa lebih aktif, berprestasi, jadi kayak bisa langsung untuk sukses dapat prestasi juara 1 walaupun SMA kamu nggak favorit, karena itu apalah arti sebuah nama gitu ya Devika ya. Jadi kayak benar-benar harus bisa menjadi jenderal di antara kopra-kopra gitu. Tapi kebalik Pak. Kenapa? SMA yang saya mau jauh ini nggak favorit, yang dekat rumah saya. Ya favorit. apa-apa. Gak apa-apa ya, walaupun itu kebalik ya, semua SMA itu favorit kan. Iya sih. Yang penting kan gimana caranya kita belajar, gimana caranya kita bisa bersosialisasi. Aduh, Devika ini lucu sekali, kita tahan sama Devika dong. Ya ampun. Nanti ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin Vina dulu ya. Iya, Vina, ada nggak keluh kesah nih selama ya udah mau masuk kelas 7 atau kelas 3 nih sebenarnya? Kelas 3 kan? Kelas 3. Kelas 3 kamu tadi bercanda aja kamu. Ya. Ya kan? Vina? Enggak ada sih. Enggak ada, cuma memang pengennya di situ aja gitu, pesantren gitu. Enggak juga. Jadi ke pesantren ini kemauan kamu atau siapa nih? Apakah ada paksaan dari orang lain? Enggak ada. Oh nggak Jadi ada. keren aja. Oke, jadi memang iya. Iya. Oke, tempe oke nggak apa-apa. Ya mungkin Vina kita doain semoga bisa masuk ke pesantren itu, belajar mengalami ilmu agama, biar bisa jadi ya ustazah kan bisa jadi kan gitu ya. Oke, terakhir mungkin Cantika ya. Cantika ada nggak nih cita-cita atau keluh kesah yang ada gitu untuk karirnya sendiri gitu? Enggak ada. Mungkin lebih ke bingung milih IPA atau IPS. Oke, sama kayak Robi ya. Tapi memang Cantika lebih kemana nih? Maksudnya lebih bukan ahli ya, jatuhnya lebih ke minat kemana? Aku minatnya ke IPA, IPA. tapi aku nggak suka hitung-hitungan. Aduh, memang agak susah ya. Cuma ya bisa jadi memang bisa untuk kan IPA tuh nggak hanya hitung-hitungan aja ya, bisa jadi kayak biologi bisa diperdalami ya kan. Ada biologi, ada fisika, ada kimia gitu ya, gitu ya. Aduh, kamu jangan kayak ini dong ya kan, jangan ribut-ribut, tenang aja ya kan. Nanti kita ngobrol lagi, sabar, jangan buru-buru ya. Iya. Masih di sini kan? Masih. Oke. Ya, tentunya tadi saya udah dengar dari kalian semua kalau tentang solusinya bagaimana sih caranya bisa menggapai semua itu. Mungkin kalau dari saya sendiri masih banyak tempat untuk bisa
kalian belajar, nggak hanya di satu SMA yang kalian favoritkan saja, atau mungkin nggak hanya dari tempat lembaga yang kalian suka aja gitu. Atau mungkin kalian juga bisa mendapatkan karir kalian itu nggak hanya dari sekolah aja, bisa jadi kayak karir itu bisa didapatkan ketika kalian mengembangkan minat bakat kalian. Ada yang bisa nyanyi, nari atau segala macam, itu bisa jadi profesi loh. Kenapa? Karena setiap profesi itu bakal selalu akan dihargai gitu, tanpa adanya embel-embel kamu harus jadi inilah, kamu harus jadi itu, enggak sebenarnya. Kalau yang kita ketahui profesi atau karir biasanya, oh karirnya mapan pasti jadi dokter, oh karirnya mapan pasti jadi polisi gitu. Tapi kalau kata saya, karir kita sudah bisa ditetapkan dan sudah mapan itu ketika kita sendiri sudah bahagia. Bahagia dalam artian kita punya keuangan yang settle, terus kita punya kebahagiaan bersama keluarga kita, bisa membanggakan orang sekitar kita. Nah, karir tersebut kita bangkitkan dari usaha kayak wirausaha bisa juga gitu. Teman-teman yang memang dari udah diajarkan jualan atau mungkin udah diajarin tentang market, itu boleh banget untuk dikembangin. Dari bakat kalian juga bisa gitu, atau mungkin dari prestasi-prestasi kalian juga dikembangin juga boleh gitu, atau keahlian yang lain gitu. Kalau dari saya sih mungkin tadi si Danang, kalau misalkan memang kamu hatinya ke SMK, ya tolong kamu bisa ngomong ke orang tua kamu, kasih plus minusnya kalau kamu di SMA dan di SMK. Nanti orang tua kamu bakal berpikir bagaimana nih, oh iya benar juga kata anak saya, ada plus minus di SMA. SMA kamu bisa belajar dan lebih dalam dengan pelajaran, SMK kamu bisa praktek dan bisa langsung kerja gitu. Jadi kamu bisa dibilang nggak akan kaget gitu dengan dunia kerja nantinya, karena dunia kerja pasti beda sama dunia kuliah atau dunia kampus gitu. Terus kalau dari Robi tadi, kalau saya bilang memang susah nyari IPA atau IPS itu tergantung dari minat dan bakat kamu aja. Maksudnya kita tahu kalau kita bisa menghafal, atau kita tahu kalau kita bisa menghitung. Jadi kita bisa melihat kita tuh lebih cenderung mana. Kalau kata saya sih kamu lebih bagus di IPS ya, karena bisa lebih menghafal, bisa lebih untuk bisa berwawancara atau mungkin berpresentasi, itu kamu ahlinya. Tadi ini kamu kayaknya udah mulai cepat untuk berbaur dengan orang. Lebih baik kamu masuk IPS. Kalau kata saya sih seperti itu. Terus kalau Devika tadi ya, untuk embel-embelnya mungkin kamu bisa jadi kalau misalkan nanti nggak masuk ke SMA yang kamu pengen, tetaplah masuk di SMA yang ada di dekat rumah kamu itu. Saya udah bilang tadi kalau misalkan tetap jadi gagal di antara kopral-kopral kan, dalam artian kamu bisa berkembang di sana, kamu bisa menuangkan minat bakat kamu di sana, prestasi kamu di sana. Jadi kamu juga bisa mengeksplor diri kamu. Jadi nggak harus, oh aku di SMA ini nih kita harus gini-gini, tidak. Semua SMA itu sama aja, yang penting kamu dapat ilmu dan ilmu kan untuk bisa bekal kita nanti pas kamu masuk kuliah atau masuk kerja gitu. Tadi Vina ya kalau Vina sih saya nggak banyak bicara, cuma lebih ke arah mungkin lebih perdalam aja tentang keagamaan gitu. Karena di sana mungkin kamu akan ditempat juga, bisa jadi kamu kuliahnya di Maroko, luar negeri, atau di Arab Saudi gitu kan, biar bisa dapat gelar yang benar-benar Islami gitu. Maksudnya ketika kamu belajar ilmu fikih, terus juga ilmu tentang keislaman, itu bakal tahu, oh ternyata ilmu agama itu harus disiarkan gitu. Tentunya agama kita agama Islam gitu ya, lebih bisa disiarkan, lebih bisa tahu bahwa di era-era kalian ini kan di Gen Z itu susah banget untuk bisa belajar yang namanya keislaman atau keagamaan. Nah, dibuat dengan fun, dibuat dengan anak-anak muda sekarang tuh lebih fun gitu. Kalau Cantika sendiri sama sih kayak Robi untuk itu. Cuma memang yang saya bilang tadi, kalau memang kamu suka sama IPA, ya kamu coba dulu aja. Kalau memang kamu nggak suka hitung-hitungan tuh punya cara bagaimana kamu bisa menyukainya. Kan sekarang udah banyak AI, udah banyak juga beberapa lembaga belajar yang bisa kamu datangin dan juga kamu bisa explore. Nah, gitu sih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Cukup ya. Dan mungkin kalau dari saya sih lebih ke arah yaitu tadi, kalau misalkan mau dapat penetapan karir, utamakan dulu fokusnya. Jangan, aduh, saya mulai teman saya di sini banyak,
saya nggak fokus nantinya gimana ya kalau misalkan saya nanti bukan kuliah, sekolah nggak ada teman. Jangan mikirin gitu dulu, tapi fokus ke diri kamu dulu aja. Kenapa? Karena diri kamu yang lebih penting gitu. Diri kamu yang lebih penting. Ketika diri kamu sudah merasa penting dan sudah kamu settlekan, kamu bisa mentingin orang lain. Karena itu bertahap, dari diri sendiri ke relasi, ke sekitar kamu, baru ke semuanya gitu. Karena manusia tuh punya tahap-tahapannya gitu, anak semuanya. Iya, Pak. Kalau dari saya sih mungkin itu, Bang, difokuskan dulu, dimantapkan dulu masuk mana yang benar gitu. Nanti kalian juga bisa konsul ke saya gitu kan. Setiap hari saya ada di ruang BK ini kok, tenang aja. Kalian bisa konsul, Pak saya kayaknya masuk sini nggak apa-apa, atau kamu mau belajar ini nggak, silakan gitu. Karena saya nggak pernah ini ya. Setiap orang punya minat bakatnya sendiri, punya apa ya, punya kesukaannya sendiri dan punya teorinya masing-masing gitu. Karakternya memang berbeda, tapi bagaimana karakter itu bisa jadi tujuan yang bersama. Mungkin cukup sih dari saya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih Kandika, terima kasih Cina, terima kasih Robi, terima kasih juga Devika, dan terima kasih Danang. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan semua tercapai. Terus juga kalian juga bagus-bagus sama Bapak. Saya tunggu kabarnya kalian di SMA masing-masing sesuai favorit kalian masing-masing ya. Iya, Pak. Oke deh, siap tutup deh kalau gitu ya. Ini udah pada lapar ya, ini udah istirahat. Maaf nih ganggu istirahatnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.